Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Kirada Bayu Julius Manto dengan nomor induk mahasiswa 201190390. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, marilah kita curahkan atas karunia, atas nikmatnya, sehingga kita masih diberi kesempatan, diberi waktu untuk belajar, untuk diskusi pada kesempatan kali ini, yang insya Allah penuh barokah ini. Allahumma amin. Baik teman-temanku, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya pada matkul manajemen dan administrasi pendidikan, yaitu tentang manajemen dan kepemimpinan pendidikan di pondok pesantren. Baik, teman-teman, mari kita langsung aja ke materi. Yang pertama yaitu yang ingin saya bahas adalah latar belakangnya ini seperti apa dulu pondok pesantren. Lembaga pendidikan Islam yang ada dalam bentuk pesantren, madrasah, dan model pendidikan lainnya pendidikan Islam lainnya merupakan modal dasar atau pondasi dasar dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam khazanah pendidikan nasional Indonesia, karena pondok pesantren adalah cikal bakal dan karakteristik dari pendidikan nasional dari Islam. Perlu kita akui bersama bahwa pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan yang telah ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan sudah diakui oleh nasional maupun internasional pondok pesantren. Karena apa? Karena membawa pengaruh besar bagi kemajuan zaman, khususnya kemajuan zaman, yaitu kemajuan tentang attitude atau perilaku atau sikap menjadi seseorang yang sejatinya. Itu pondok pesantren yang kita dapatkan kalau kita masuk pondok pesantren. Sebagai lembaga pendidikan tradisional umat Islam, pondok pesantren bertujuan yaitu mempelajari, memahami, mendalami, bahkan menghayati dan mengamalkannya. Mengamalkan ajaran agama Islam dengan memberi tekanan pada keseimbangan aspek perilaku, attitude. Hal ini tentunya tergantung pada model kepemimpinan seorang kiai yang diterapkan di sebuah pondok pesantren dalam merespon perubahan tersebut. Sebab secara umum segi kepemimpinan pesantren masih terpola atau sentralistik atau masih terpusat pada seorang kiai atau pimpinan pondok. Khazanah riwayat pesantren menggambarkan betapa kuat pengaruh kewibawaan seorang kiai pimpinan pondok. Mereka menjadi suatu kiblat, para santrinya atau para jamaahnya. Berdasarkan beberapa peranan tersebut, peran yang paling vital, yang paling berperan adalah peranan dalam hal kepemimpinan seorang kiai atau seorang pimpinan pondok. Kemudian dalam suatu bangunan masyarakat Islami, pemimpin itu memiliki keberadaan, memiliki posisi yang penting terhadap perjalanan umatnya, perjalanan para santri-santrinya atau para anggota-anggotanya. Apabila para umatnya atau jamaah memiliki seorang pemimpin yang prima, produktif, cukup agresif, pengembangan dan kreativitas amaliyah,
maka dapat dipastikan perjalanannya akan mencapai titik keberhasilan. Dan sebaliknya juga, apabila seorang pemimpin memiliki banyak kelemahan, memiliki dari segi keilmuan, dari material maupun dalam hal pemahaman nilai tanggung jawab, serta mengutamakan hawa nafsu dalam pengambil tindakan keputusan, pasti akan dipastikan bangunan tadi pondasinya pasti akan tidak kuat dan bangunan tidak akan retak, bahkan akan hancur. Seperti itu juga. Dari berbagai tingkatan konsistensi, dengan sistem dahulu terpengaruh oleh sistem modern, secara garis besar pondok pesantren dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama yaitu pondok pesantren salafiyah, yang kedua khalafiyah, yang ketiga yaitu kombinasi. Pondok pesantren salafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan tradisional sebagaimana yang berlangsung sejak awal tumbuhnya. Maksudnya tetap menjaga yang namanya salafiyah, tidak tercampur oleh kurikulum atau suatu manajemen dari luar. Manajemen yang diterapkan turun-temurun dari seorang pendiri, seorang tokoh kiai itu diterapkan sampai sekarang hingga saat ini. Itu yang namanya salafiyah. Kemudian yang kedua yaitu pondok pesantren khalafiyah. Pondok pesantren khalafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern melalui satuan pendidikan formal, baik madrasah MI, MTS, MA maupun sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu pondok pesantren kombinasi. Kombinasi ini mencakup 2 tadi, yang di atas tadi, yaitu pondok pesantren salafiyah dan khalafiyah. Pondok pesantren khalafiyah ini sebagian besar, pondok pesantren kombinasi ini sekarang menjadi banyak keberadaannya di Indonesia. Karena anak-anak Indonesia yang membutuhkan pendidikan formal dan juga membutuhkan pendidikan pondok. Pendidikan pondok pesantren dan pendidikan formal ini digabung menjadi suatu pondok pesantren yang kombinasi. Dan di setiap pondok pesantren itu memiliki gaya-gaya atau tipologi kepemimpinan yang berbeda-beda dari pemimpinnya atau kiainya. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tipe kepemimpinan karismatik. Yang kedua tipe kepemimpinan paternalistik. Yang ketiga yaitu tipe kepemimpinan otoriter. Yang keempat yaitu kepemimpinan demokrasi. Kepemimpinan karismatik, dalam kepemimpinan yang berwibawa memiliki energi, daya tarik dan pembawaan yang luar biasa untuk memengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal yang bisa dipercaya. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala baginya, yaitu jadi seorang pemimpin yang sudah dipilih oleh Allah, diberi karismatik atau kewibawaan yang sangat baik. Yang kedua yaitu tipe kepemimpinan paternalistik, yaitu tipe kepemimpinan kebapaan yang menganggap bawahannya sebagai manusia yang belum dewasa atau anak-anaknya sendiri perlu dikembangkan lagi. Yang ketiga yaitu tipe kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan ini mendasar pada kekuasaan dan paksaan mutlak yang harus dipenuhi. Pimpinan ini mau berperan sebagai pemain tunggal yang one soul. Ia berambisi untuk merajai situasi. Ini
sangat ambisi sekali untuk menjadi, maksudnya turun temurun. Sistemnya masih sistem kerajaan, masih sistem pemerintahnya masih dipegang oleh keluarga kerajaan. Yang keempat yaitu tipe kepemimpinan demokrasi. Kepemimpinan demokrasi berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada pengikutnya. Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahannya dengan penekanan pada rasa tanggung jawab internal pada diri sendiri, kerjasama yang baik. Ini mempermudah dari pemimpin dan para anggotanya untuk berinteraksi untuk membangun kesejahteraan pondok pesantren. Jadi pondok pesantren bisa mengalami kemajuan dari bukan dari pimpinan saja, tapi dari bawahnya yang membantu ikut serta memajukan pondok pesantren. Jadi terima kasih untuk presentasi kali ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.